kalau suara imam itu sudah sampai pada makmum, ini hukumnya bisa menjadi makruh pakai mubaligh ini. Bisa makruh hukumnya karena sudah cukup dengan suara imam itu sendiri sudah cukup. Nah, adapun terus tambah lagi dia nggak sholat. Nah ini kan yang itu bisa nggak dikatakan salah ufil ibadah ini? Bisa jadi. Cuma kan dia posisi dia tidak di dalam sholat. Iya. Enggak. Karena Beliau itu enggak dalam sholat, tapi masuk ke ranah sholat. Masuk ke ranah ini ya untuk ranah ibadah. Ibadahnya itu ya maksudnya ya. Ya bisa dikatakan ini ta'alluq di dalam masalah ibadah. Yang tentunya kita tahu sendiri bagaimana hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kuno yang berbahagia, alhamdulillah kita saat ini kehadiran atau kedatangan beliau Bapak Kiai Fuad Baharudin Fuad dari Sukoharjo, Ring Sewu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat Bu ya. Ini masa-masa pandemi ini apa yang dilakukan atau kegiatan apa yang dilakukan? Alhamdulillah untuk kegiatan tetap sama seperti biasanya ketika tidak ada pandemi Pak Haji. Tetap taklim, ta'alum, tetap belajar terus mengajar. Jadi tidak ada sedikit pun perubahan ketika ada corona, tetap harus ngaji. Pokoknya tetap semangat ya. Semangat terus. Semangat. Oke. Kemudian ini kan akhir-akhir ini ada fenomena larangan. Katanya ya menurut medsos itu kan lagi ribut itu. Katanya pokoknya dilarang pakai azan itu pakai toa, dilarang keras-keras itu. Itu tanggapan jenengan bagaimana? Kalau menurut saya pribadi yang saya dapat dari kitab-kitab yang muktabaroh, tentunya pertama kita kalau menyikapi kebijakan pemerintah ya. Silakan sambil diminum ya. Ini semestinya ya kita pertama harus taat lah, karena mereka ketika menentukan sebuah hukum ini tidak serta-merta terus langsung ditentukan begitu saja, tidak, tetap memakai para ulama-ulama yang ada, dan itu pun sebenarnya sudah sesuai dengan kitab-kitab yang ada. Jadi sebenarnya kebijaksanaan pemerintah ini sudah tepat menurut saya. Untuk masalah toa ini sudah tepat. Adapun yang mengatakan wah itu terlalu berlebihan dan sebagainya, ini menurut saya kurang pas. Itu pendapat pribadi saya, yang saya sesuaikan dengan kitab-kitab muktabaroh yang ada begitu. Kalau mendengar isu-isu yang baru yang dari orang-orang yang demo itu, ternyata kan ada yang sholat, kemudian ada mubalighnya tapi mubalighnya nggak sholat. Ya itu bagaimana itu? Ini kayaknya itu kalau Pak Kaji sendiri bagaimana itu? Ya. Kalau menurut saya seperti ini Pak Kaji. Gimana? Pertama ya kita tahu dulu lah hukum mubaligh itu bagaimana. Mubaligh itu sebenarnya kalau zaman dahulu itu ya zaman Nabi itu sebenarnya sudah ada sebenarnya, cuma ketika jamaahnya ini sudah mulai banyak, meludak lah, cara bahasa Jawa ini sudah meludak. Yang artinya yang belakang itu sudah tidak bisa mendengar lagi, baru kita gunakanlah yang namanya mubaligh atau penyambung suara dari imam. Nah ini kalau yang kasus yang ada ini, yang kemarin itu ada demo, kemudian ada yang sholat di atas mobil, kemudian mubalighnya di sampingnya pakai toa, nggak sholat lagi ya. Kalau menurut saya itu nggak tepat sekali. Karena apa? Karena itu sudah mendengar lah, makmum itu sudah mendengar. Maka dalam kitab-kitab fikih dikatakan kalau mubaligh itu, kalau suara imam itu sudah sampai pada makmum, ini hukumnya bisa menjadi makruh pakai mubaligh ini. Bisa makruh hukumnya karena sudah cukup dengan suara imam itu sendiri sudah cukup. Nah, adapun terus tambah lagi dia nggak sholat. Nah ini kan yang itu bisa nggak dikatakan salah ufil ibadah ini?
Bisa jadi. Cuma kan dia posisi dia tidak di dalam sholat. Iya. Enggak. Karena Karena tala'ub, beliau kan? itu enggak dalam sholat, tapi masuk ke ranah Oh, sholat. masuk ke ranah ini ya untuk ranah ibadah. ibadahnya itu ya maksudnya ya. Ya bisa lah, bisa dikatakan ini ta'alluq di dalam masalah ibadah. Yang tentunya kita tahu sendiri bagaimana hukumnya. Ini Pak Kiai, sebentar lagi kan puasa ini. Ya ini Nah, bagus ini. sebentar lagi kan puasa. Nah, sebelum puasa kan ya ruwa dulu. Ada nggak fadilah-fadilah di Bulan bulan Sya'ban. Wah, di Sya'ban? Begini saja Pak, kalau di dalam bulan Sya'ban ini kalau pesan saya, pertama untuk para kaum hawa pertama ya, ini harus benar-benar melunasi hutangnya dulu lah. Nah, Harus melunasi hutangnya. Penting sekali karena ini sangat penting sekali saya katakan, karena nanti tatkala dia sudah punya kesempatan untuk bisa mengkodoi puasa yang ditinggalkan dan ia tidak melakukan, maka nanti ini bisa terkena denda. Denda 7 hari dia tidak melaksanakan puasa kemarin karena mungkin ada udzur berupa haid, dia punya kesempatan, ada imkan mampu untuk melaksanakan, dia sehat, imkan dia tidak melaksanakan, maka nanti tetap puasanya ini harus diganti dengan tambahan berupa 1 hari itu harus membayar fidyah 1 mud tujuan. Di samping Dan mengkodai, begitu seterusnya. Nanti kalau tahun depan enggak, maka akan meningkat terus. Kali terus. Kalau 2 kali puasa dia tidak membayar utangnya berarti 2 mud ya. 2 mud Sama, satu harinya. ya, artinya berarti kalau dia sampai 3 tahun enggak. Nah, itu berarti ya 3 kali asalnya 3 mud. 7 mud, Ya. jadi 21 mud. 21 mud. Iya, 21 mud. Ini mud siapa ini? Mutmainah apa Mud mud? Bukan, ini 1 mud mud itu tohar. kira-kira 6 on Pak ya, 6-7 on lah, 6-7 Ya, on, 6 6 sampai 7 on. Nah, untuk kaum lelaki, khususnya untuk kaum lelaki yang mungkin yang perlu diperhatikan, ini untuk tanggal 16 Sya'ban ke atas ini ada larangan untuk puasa bagi yang tidak biasa puasa. Nah, mungkin seperti Buya Faidillah ini memang rajin puasa, nggak apa-apa kalau mau puasa teruskan, karena itu sudah menjadi adat kan ya Pak ya. Kalau sudah menjadi adat nggak masalah, atau mungkin mengkodoi juga nggak masalah. Kalau wanita nggak masalah, kalau wanita dia mengkodoi penting belum sampai Yaumus Syak itu nggak masalah. Tapi kalau untuk khusus lelaki yang nggak biasa puasa, jangan puasa setelah tanggal 16 Sya'ban. Kalau itu belum menjadi adat. Itu Yaumus Syak itu yang dimaksud Yaumus Syak itu apa itu Pak? Yaumus Syak itu hari di mana masih diragukan ini sudah masuk puasa atau belum. Seperti itu. Itu namanya Yaumus Syak. Berarti ada 2 larangan. Pertama setelah tanggal 15 Sya'ban ya, 15 Sya'ban 16 ke atas ini dilarang untuk melaksanakan puasa bagi yang tidak mengkodok, bagi yang tidak punya adat. Nah, ini dilarang untuk melaksanakan puasa. Justru saya kira ini lebih penting saya utarakan dibanding Anda hanya mengetahui fadilah tapi tidak pernah melaksanakan. Iya, betul. Larangan itu larangan apa gitu? Larangan Apa ini makruh, sifatnya apa haram Pak haram ini, gitu. haram. Maka di dalam fikih itu kan ada beberapa hari yang haram untuk dipuasai. Karena syaratnya puasa sendiri itu kan harus mengetahui hari-hari yang halal untuk dipuasai kan seperti itu ya. Qabilan lisaum kan seperti itu waktunya. Waktunya memang menerima untuk dipuasai. Yang masyhur memang hari-hari raya, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik 5. Kemudian ditambah 16 Sya'ban ke atas, tapi perinciannya seperti tadi. Kemudian Yaumus Syak itu tadi. Ini hukumnya haram untuk melaksanakan puasa. Adapun ada pendapat dari mazhab lain itu beda, kita tetap memakai pendapat kalau sebisa mungkin kita konsisten lah Pak Kaji ya, memakai mazhab Syafi'iyah dulu. Lalu ini kan nasihat untuk anak-anak muda, untuk anak-anak remaja dalam menyambut bulan Ramadan ini atau dalam masuk bulan Ramadan nanti ini, apa kira-kira nasihat untuk mereka? Untuk anak muda
anak muda itu berapa main-main umurnya gitu Pak ya. ya? Karena Pak Mahfud ini juga masih mengaku muda gitu. Ya kalau dari depan memang muda dia, cuman kalau dari samping udah agak-agak tua ya. Kelihatan rambut putihnya. Untuk anak-anak muda khususnya untuk memasuki bulan Ramadan ini ya persiapan zahir dan batin untuk melaksanakan puasa. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang kalau dikatakan nggak nakal itu nggak keren kayaknya. Cuma ayo untuk bulan puasa ini kita gunakan kesempatan untuk taubatan nasuha, untuk memperbaiki dirilah ya. Tidaknya bulan puasa itu walaupun toh kita nggak begitu banyak ibadah, penting jangan maksiat seperti itu aja ya. Walaupun kita puasa nggak baca Quran sehari 1 juz, 1 bulan khatam nggak masalah, terawih ya arang-arang nggak masalah, penting jangan maksiat. Ketika di bulan Ramadan itu kebaikan dilipat gandakan, kejelekan juga sama. Maka nggak masalah kita kurang begitu banyak memperbanyak kebaikan, penting jangan maksiat, kan begitu Pak Kaji. Iya. Oke, terus yang sekarang yang lagi dirawat ya, di rumah ini apa, majelis taklim atau santri-santri? Prinsip dari ini cerita tentang pondok. Iya. Prinsip dari pondok pesantren Lirboyo niku nek mulih aja lali ngedep dampar ning. Oh, itu intinya itu. Intinya itu. Iya. Ini Tapi perlu orang- diingat ini para Bukan santrian, untuk anu ya, ngedep santriwati. dampar terus pasar ngono Iya, mboten iya. iki. Ngedep dampar artinya mengajar di rumah. Walaupun toh berapa orang pun ayo diajar. Walaupun toh itu ibaratnya hanya ngaji alif ba ta 1 2, ayo kita ajar. Ya di rumah alhamdulillah walaupun tidak banyak kami terus ingat pesan beliau dari Pondok Pesantren Lirboyo untuk terus ngedep dampar nih wow. Namanya apa pondoknya? Hidayatul apa? Saya samakan dengan tabarukan dengan Pondok Lirboyo. Hidayatul Muqtadiin. Iya. Oke, terima kasih para pemirsa TV Kuno sekalian. Ini bincang-bincang santai dengan beliau Bapak Kiai Baharudin Fuad. Alhamdulillah kita enjoy sekali. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini tadi jangan dianggap terlalu serius, tapi ayo dikaji dengan baik, dan kalau ya ada yang baik ya dimanfaatkan atau diamalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menyambut bulan suci Ramadan ini nanti kita bisa melipat gandakan ya, berusaha untuk mengurangi kemaksiatan atau menambah ibadah kita. Amin. Khususnya untuk anak-anak muda, tadi anjuran dari Pak Kiai, ayo bersama-sama Gunakan gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk beribadah, mumpung kita masih ada ilmu, masih ada umur, mumpung kita masih ada kesehatan, mumpung kita bisa melakukan apapun yang baik, maka lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk negara kita, juga untuk agama kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, kemudian jangan lupa like, kemudian jangan lupa bagikan teman. Sip. Nah, Oke.